Halo adik-adik sahabat Mitra Pelajar. Nah kali ini di video kali ini kakak bakal ngebahas soal matematika dasar SIMAK UI tahun 2017. Dimulai dari nomor 1 ya. Nah di sini ada soal, ada persamaan 64x tambah 2 pangkat x tambah 6 sama dengan 2 pangkat x tambah 7. Tentukan nilai x. Nah pertama kita lihat dulu nih. Di sini ada unsur 2 pangkat x, di sini juga ada unsur 2 pangkat x. Nah, berarti 64x-nya kita ubah dulu nih. Jadi dalam bentuk 2 pangkat berapa? Nah, berarti kan 64x itu kan 2 pangkat 6 ya, 2 pangkat 6 x ditambah. Nah, yang ini kita pecah dulu. Ingat nggak? Kalau misalkan ada A pangkat B dikali sama A pangkat C, hasilnya adalah pangkatnya ditambahin, jadi B plus C. Nah, kalau ada pembagian A pangkat B dibagi sama A pangkat C, maka akan menghasilkan pangkatnya dikurangin atau B kurang C. Ingat ya. Nah, jadi kalau ada 2 pangkat x tambah 6, kalau kita pecah itu jadinya 2 pangkat x dikali 2 pangkat 6 sama dengan yang ini juga sama, kita pecah. Berarti kan jadi 2 pangkat x dikali sama 2 pangkat 7. Nah, sekarang kita lihat lagi nih. Di sini ada 2 pangkat 6. Di sini ada 2 pangkat 6. Nah, di sini 2 pangkat 7-nya kita ubah dulu biar ada unsur 2 pangkat 6-nya. Berarti kan jadi 2 pangkat 6x ditambah 2 pangkat x dikali 2 pangkat 6 sama dengan 2 pangkat x. Nah, 2 pangkat 7 kalau kita pecahkan jadi 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 1. Ya enggak? Karena kalau misalkan kita tambah ini pangkatnya 6 tambah 1 bakal menghasilkan 7 gitu ya. Nah, sekarang kita lihat lagi nih. Di semua ruas ternyata dia ada 2 pangkat 6-nya nih. Nah, berarti kita bisa bagi dong sama 2 pangkat 6 biar bisa lebih sederhana. Kita bagi sama 2 pangkat 6. Nah, sekarang dimulai dari ini. Kalau 2 pangkat 6x dibagi sama 2 pangkat 6. Tadi kalau misalkan dibagi berarti pangkatnya jadi dikurangin ya. Berarti jadi 2 pangkat 6x min 6. Nah, sekarang ditambah 2 pangkat x dikali 2 pangkat 6 dibagi sama 2 pangkat 6. Berarti kan 2 pangkat 6-nya bisa dicoret ya. Berarti sisanya tinggal 2 pangkat x. Terus yang ruas kanan juga sama. Berarti 2 pangkat 6-nya habis ya. Berarti sisanya tinggal 2 dikali 2 pangkat x. Nah, kalau udah kayak gini, ini kan ada 2 pangkat x sama 2 pangkat x. Berarti 2 pangkat x di sini kita pindah ke ruas kanan nih. Jadinya 2 pangkat 6x min 6 sama dengan 2 kali 2 pangkat x min 2 pangkat x. Nah, coba 2 pangkat 2x dikurangi 2 pangkat x. Ada yang bingung nggak cara nguranginnya? Kita anggap aja nih kalau bingung. Ini kan 2 pangkat x, di sini ada 2 pangkat x. Kita sebut saja kotak. Jadi kayak misalkan 2 kotak dikurangin kotak berarti sisanya tinggal 1 kotak. Nah, kotaknya itu adalah 2 pangkat x. Jadinya sisanya adalah 2 pangkat x. Nah, di sini ada 2 pangkat 6x min 6. Nah, kalau udah kayak gini, ini kan bilang pokoknya udah sama nih, 2 sama 2. Berarti tinggal kita lihat pangkatnya aja. Berarti 6x min 6 sama dengan x. Kemudian x-nya ini kita pindah ke ruas kiri, jadinya 6x min x. Min 6-nya kita pindah ke ruas kanan, jadinya 6. Nah, 6x min x sama dengan 5x sama dengan 6. Berarti x-nya adalah 6/5. Nah, nextnya nomor 2. Di sini ada soal persamaan eksponen. Nah, kakak ingetin dulu ya. Jadi, kalau ada persamaan seperti ini, fx pangkat gx sama dengan 1. Itu kita bisa selesaikan dengan 3 kemungkinan nih. Nah, yang pertama ini. Yang pertama itu fx sama dengan 1.
Kenapa? Karena bilangan 1 ketika lo pangkatin berapapun juga hasilnya bakal 1 kan. Nah, itu kemungkinan yang pertama. Nah, kemudian kemungkinan yang kedua, ketika fx-nya sama dengan min 1. Tapi ada syaratnya nih. Kenapa? Karena kalau misalkan min 1 kalian pangkatin ganjil nih, misalkan min 1 pangkat 3 hasilnya min 1 dong, bukan 1. Nah, makanya ada syaratnya nih. Berarti syarat gx-nya itu harus genap, karena min 1 kalau dipangkatin bilangan genap hasilnya adalah 1. Oke. Terus sekarang yang ketiga. Yang ketiga itu ketika gx-nya sama dengan 0. Kenapa? Karena bilangan apapun kalau lo pangkatin 0 hasilnya bakal bernilai 1 ya. Nah, udah inget kan sekarang? Nah, sekarang kita kerjain nih dari kemungkinan yang pertama. Di kemungkinan pertama itu syaratnya fx harus sama dengan 1. Nah, di sini kan di soal ini fx-nya adalah 2x kuadrat min 5 per 3 harus sama dengan 1. Kemudian kita kali silang nih. Berarti jadinya 2x kuadrat min 5 per 3 sama dengan 3 nih. Nah, kemudian min 5-nya kita pindah ke ruas kanan, jadinya 2x kuadrat sama dengan 8. Kemudian dua ruasnya kita bagi sama 2 nih. Berarti x kuadrat sama dengan 4. Nah, makanya hasilnya x adalah plus minus 2. Nah, kita baru dapat solusi dari kemungkinan yang pertama. Sekarang kita cari yang kemungkinan kedua. Di kemungkinan kedua, di kemungkinan kedua itu fx sama dengan min 1. Berarti 2x kuadrat min 5 per 3 harus sama dengan min 1. Sama ya prosesnya, kita kali silang dulu. Berarti 2x kuadrat min 5 sama dengan min 3. Kemudian 2x kuadrat sama dengan 2. Kita bagi kedua ruasnya sama 2. Berarti akan menghasilkan x kuadrat sama dengan 1. Nah, berarti x-nya adalah plus minus 1. Nah, sampai sini udah selesai belum? Belum ya, ingat di kemungkinan kedua itu kita punya syarat. Syaratnya itu gx-nya harus genap. Nah, maka dari itu kita cek dulu. Nah, ketika x-nya sama dengan 1, kita lihat dulu gx-nya nilainya berapa nih. Gx-nya itu kan berarti x kuadrat min 2x ya. Gx-nya itu adalah x kuadrat min 2x. X kuadrat min 2x. Nah, kita masukin nih kalau x yang 1. Berarti kan G1 sama dengan 1 kuadrat min 2 kali 1. Nah, berarti akan menghasilkan min 1. Nah, min 1 ini genap atau ganjil? Ganjil ya, berarti dia tidak memenuhi nih. Tidak memenuhi. Nah, sekarang kita lihat kalau misalkan x-nya sama dengan min 1. Nah, kita lihat nih. Gx-nya bakal ganjil atau genap? Nah, berarti G min 1 sama dengan min 1 kita kuadratin min 2 kali min 1. Maka akan menghasilkan 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, 3 ini kan juga bilangan ganjil ya, berarti dia tidak memenuhi nih. Nah, berarti dari kemungkinan kedua kita tidak punya solusi. Nah, sekarang untuk kemungkinan yang ketiga. Kemungkinan yang ketiga adalah apa? Gx sama dengan 0. Berarti Gx sama dengan 0. Gx-nya tadi apa? Gx-nya adalah x kuadrat min 2x sama dengan 0. Nah, berarti x kali x min 2 sama dengan 0. Berarti kita bisa peroleh nilai x ya. X sama dengan 0 atau x-nya sama dengan 2. Nah, dari 3 kemungkinan ini kita punya nilai apa aja nih? Dari kemungkinan 1 kita peroleh nilai x-nya sama dengan 2 ya. 2 terus sama min 2. Sedangkan dari kemungkinan kedua kita nggak punya solusi nih. Nah, dilihat dari kemungkinan ketiga kita punya 2 solusi, 0 sama 2. Berarti 0 karena 2-nya udah tertulis kan. Berarti banyaknya nilai x yang memenuhi persamaan itu ada sebanyak
ada sebanyak 3. Berarti jawabannya yang C. Ya, ke nomor 3. Nah, di sini ada soal tentang akar-akar persamaan kuadrat. Nah, sebelumnya kakak ingetin dulu ya. Jadi kalau misalkan ada persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, kita bisa cari nih akar-akarnya. Kita misalkan aja nih, akar-akarnya itu x1 sama x2. Nah, berarti penjumlahan akar-akarnya atau x1 tambah x2 itu sama dengan min b per a. Ingat ya, jangan terkecoh sama variabelnya, cuma ingat-ingat aja kalau B itu dia koefisien di depan X, kalau A itu koefisien di depannya X kuadrat, sedangkan C-nya itu adalah konstantanya. Nah, jadi jangan terkecoh sama variabel. Nah, sekarang kalau perkalian akar-akarnya itu atau X1 kali X2 itu sama dengan C per A. Nah, sekarang kita coba kerjakan nomor 3. Katanya akar-akar dari dia adalah 3 kalinya akar-akar ini. Nah, berarti kita cari dulu nih akar-akarnya si dia nih. Nah, berarti kan x kuadrat tambah cx tambah a sama dengan 0. Nah, kita sebut aja ya akar-akarnya x1 sama x2 aja ya. Nah, berarti x1 ditambah x2 sama dengan min b per a. Ingat, min b-nya di sini itu apa? Itu adalah di sini koefisiennya c. Berarti min b-nya itu sama dengan min c per A-nya berapa? A-nya adalah koefisien di depan x kuadrat. Berarti dia 1 kan? Nah, kemudian kita lihat nih perkaliannya. Berarti kan x1 dikali x2 sama dengan c per a. Di sini konstantanya adalah a. Berarti a per 1. Nah, setelah itu kita simpan dulu nih. Kita punya persamaan ini dan kita juga punya persamaan ini. Kemudian kita beralih ke persamaan kuadrat yang satunya. Berarti dia x kuadrat ditambah ax tambah b sama dengan 0. Nah, katanya akar-akarnya dia itu 3 kalinya akar-akarnya si dia nih. Berarti otomatis 3 akar-akarnya kan 3 kalinya, berarti sama aja 3x1 ditambah sama 3 kalinya juga x2 sama dengan. Nah, sekarang kita lihat di sini kan b-nya adalah a ya, berarti sama dengan min a per 1. Nah, sekarang kita lihat nih yang perkalian, berarti juga sama kan 3 kalinya, berarti 3x1 kaliin 3x2 sama dengan c per a. C di sini adalah b, berarti sama dengan b per 1. Nah, kita punya persamaan lagi nih, ini dan ini. Nah, sekarang kita lihat di sini ya, kita punya x1 plus x2. Di sini juga ada unsur x1 plus x2-nya kan. Nah, berarti kita ubah dulu nih. Kan bisa kita ubah jadi 3x1 ditambah x2 sama dengan min a ya. Nah, di sini kita punya nih x1 tambah x2-nya min c. Berarti bisa kita ganti dong. Berarti jadi 3 kali min c sama dengan min a. Berarti 3c sama dengan a, atau kedua-dua kita kali negatif aja biar jadi positif. Nah, simpan dulu nih. Simpan dulu ya. Nah, sekarang kita lihat yang perkalian. Berarti kan sama aja 3 kali 3, 9x1 kali x2 sama dengan b. Nah, kita punya di sini x1 kali x2 sama dengan a. Berarti kita ganti aja 9a sama dengan b. Oke. Simpan dulu. Nah, sekarang kita lihat dulu ke pertanyaannya. Pertanyaannya itu a plus b per c kan. Nah, dari kayak gini kita bisa ubah dong dalam bentuk a per c ditambah b per c. Sama aja kan maknanya. Nah, kan yang ditanya a per c tambah b per c. Nah, kita punya 2 persamaan ini. Nah, kita ubah aja dalam bentuk a per c. Berarti di sini a per c sama dengan berapa?
3/1. Ya enggak, karena kalau kita kali silang akan menghasilkan persamaan seperti ini. Nah, terus sekarang kan yang ditanya B per C ya. Padahal kita di sini nggak punya nih B sama C. Nah, kita akal-akalin dulu aja. Nanti kan kita punya 3C sama dengan A ya. Di sini juga ada unsur A-nya nih. Berarti kita buat A sama dengan dulu yang ini. Berarti di sini A sama dengan 3C. Nah, di sini A-nya kan sama dengan B per 9. Berarti bisa kita samain dong. 3C sama dengan B per 9. Berarti kita kali silang coba. Kita kali silang berarti menghasilkan 27C sama dengan B. Nah, kita dapat persamaan ini nih. Nah, sekarang di soal yang ditanya B per C. Berarti kita ubah lagi nih ke dalam bentuk perbandingan. Berarti jadinya B per C sama dengan berapa? B per C sama dengan 27/1. Kenapa? Karena ketika kita kaliin silang, dia bakal menghasilkan persamaan seperti ini. Berarti kita udah punya nih, kita udah punya A per C, kita udah punya B per C. Ya udah tinggal kita masukin aja. A per C-nya 3 nih. Ditambah B per C-nya 27/1 sama dengan 27. Berarti hasilnya 30. Oke. Nah, sekarang kita bahas soal nomor 4 ya. Nah, di situ kan ada persamaan linear dua variabel ya. Nah, kita nyelesainnya itu biasanya pakai eliminasi. Nah, sebelumnya di situ kan ribet ya, ada perperan. Nah, kita ubah dulu nih yang perperan itu. Itu kan di situ ada 3 per A ya. Kita buat dulu nih jadi 3 dikali 1 per A ditambah 5 per B itu juga sama. Berarti 5 dikali 1 per B sama dengan min 20. Nah, kemudian yang persamaan yang satunya lagi juga sama, kita ubah. Berarti jadi 2 kali 1 per A dikurangin 1 per B sama dengan min 1/3. Nah, di sini kan udah ada yang sama ya, 1/A, 1/A, di sini juga ada 1/B, di sini ada 1/B. Nah, kemudian kita misalin aja nih. Kita misalin 1/A-nya misalkan apa? P ya misalkan. Nah, berarti 1/B-nya, P itu biasanya pasangannya apa? Pasangannya itu Q ya. Nah, berarti kita misalin 1/A-nya P, 1/B-nya Q. Nah, kemudian baru kita ubah dalam bentuk P sama Q. Berarti persamaan yang pertama jadinya 3P ditambah 5Q sama dengan min 20. Nah, kemudian yang satunya juga sama, berarti jadi 2P dikurangin Q sama dengan min 1/3. Nah, kalau udah kayak gini udah enak kan kita ngeliminasinya. Nah, pertama nih kita ilangin dulu P-nya. Berarti kalau kita ilangin P-nya, ini kita kaliin 2, ini kaliin 3. Nah, kita hitung nih berapa nih? Berarti kan 3 kali 2 jadinya 6P ditambah 10Q sama dengan min 40. Ini juga sama dikaliin 3 kali 2 6P dikurangin 3Q sama dengan min 1. Kemudian kita kurangin P-nya habis ya, tinggal yang Q. Yang Q 10Q min 3Q sama dengan 13Q. Min 40 dikurangi min 1, berarti sama dengan min 39. Sehingga kita peroleh nilai Q-nya adalah min 3. Nah, udah dapat nilai Q-nya ya. Sekarang kita nyari P-nya nih. Gimana cari P-nya? Masukin aja ke salah satu persamaan. Berarti masukin ke yang mana nih? Yang kedua aja ya. Berarti kan jadi 6P min 3 kali min 3 sama dengan min 1. Berarti 6P sama dengan min 1 min 9. Berarti 6P sama dengan min 10. Sehingga P-nya min 10/6, atau bisa kita sederhanain jadi min bagi 2, 5/3. Ya, kita simpen dulu. Kita punya I sama dengan min 3, kita punya P sama dengan min 5/3. Nah, kemudian kita balikin lagi. Tadi kan kita misalin ya, 1/A-nya sama dengan P. Nah, kita balikin lagi buat dapat nilai A-nya. Kita balikin lagi, berarti di sini 1/A sama dengan
min 5/3. Berarti A-nya sama dengan min 3/5. Simpan dulu. Nah, sekarang kita cari B-nya. Berarti kan 1/B sama dengan min 3. Berarti B-nya sama dengan min 1/3. Nah, kita punya A, kita udah punya B. Nah, tinggal yang ditanya apa? Yang ditanya kan min 1/A plus B ya. Berarti kita ubah dulu. Jadi 1 per min A-nya tadi berapa? Min A-nya A-nya kan min 3/5. Berarti di sini jadi 3/5 ditambah B-nya min 1/3. Nah, berarti di sini 1 dibagi yang bawah samain dulu penyebutnya. Berarti disamain penyebutnya jadi 15 bagi 5, 3 kali 3, 9 dikurangin 15 bagi 3, 5 kali 1, 5. Berarti ini sama dengan 15/4 ya, atau 15/4 itu sama kayak 3,7 sekian ya. Nah, sekarang yang ditanya apa? Yang ditanya adalah bilangan bulat non negatif yang lebih kecil atau sama dengan min 3,7. Berarti ada berapa aja bilangan bulatnya? Ada non negatif ya, ingat. Berarti ada 0, ada 1, ada 2, dan 3. Berarti di sini ada sebanyak 4 bilangan. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 5. Nah, di soal nomor 5 itu ada pertidaksamaan ya. Nah, kalau ada pertidaksamaan kayak gitu, kalian jangan langsung ngalihin silang. Kalau di kalian silang itu berlaku buat persamaan aja. Nah, kalau ada pertidaksamaan kayak gini, ini yang ruas kanan ini dipindah dulu ke ruas kiri. Berarti kan jadinya gini ya, 2x min 5 per x plus 3. Kalau dipindah ke ruas kiri kan jadinya negatif ya, negatif x min 4 per x plus 1 lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau udah kayak gini, kita samain dulu penyebutnya. Berarti kan penyebutnya jadi x plus 3 dikali x plus 1. Nah, sekarang kita bagi x plus 3 dibagi x plus 3 kali x plus 1, kita bagi x plus 3. Berarti kan yang belum ada x plus 1 ya. Berarti di sini 2x min 5 kita kaliin sama x plus 1. Gitu juga dengan yang ini. Berarti x plus 3 dikali x plus 1, kita bagi x plus 1. Berarti yang belum ada x plus 3 ya. Berarti di sini x min 4 kita kaliin sama x plus 3. Lebih dari sama dengan 0. Nah, kemudian yang atas kita jabarin. Berarti kita kalian pelangi nih. Berarti kan 2x kali x jadinya 2x kuadrat. 2x min 5x jadinya min 3x. Min 5 kali 1 jadinya min 5. Dikurangin, dikalian pelangi juga. Berarti x kali x jadinya x kuadrat. Ditambah 3x min 4x jadinya min x. Kemudian min 4 dikali 3 dengan min 12. Per x plus 3 dikali x plus 1 lebih dari sama dengan 0. Nah, kemudian yang atas kita sederhanain. Berarti kan 2x kuadrat min x kuadrat jadinya x kuadrat min 3x min x jadinya kan min 3x ditambah x ya, jadi min 2x. Kemudian min 5 dikurangin min 12, jadi min 5 tambah 12 jadinya plus 7 per x plus 3 dikali x plus 1 lebih dari sama dengan 0. Nah, yang atas itu nggak bisa difaktorin kan? Nah, kalau ada kayak gitu kalian jangan langsung pakai rumus ABC. Nah, kita lihat dulu nih, siapa tahu dia definite positif atau definite negatif. Nah, kakak ingetin nih, apa sih definite positif, apa sih definite negatif? Nah, yang namanya definite positif dia itu selalu berada di atas sumbu X atau nilai Y-nya itu positif. Berarti nanti grafiknya gini nih. Nah, berarti syaratnya apa? Syaratnya hanya lebih dari 0 sama D-nya kurang dari 0. Nah, sekarang kalau definite negatif itu berarti dia nilainya selalu negatif atau dia berada di bawah sumbu X ini. Nah, berarti syaratnya itu hanya kurang dari 0 sama D-nya kurang dari 0.
Nah, berarti kan di sini A itu kan koefisien di depan X kuadrat ya. Berarti kan di sini positif. Nah, kita cek dulu nih D-nya. Kita cek dulu. Berarti D-nya itu sama dengan apa? D-nya B kuadrat min 4AC ya. Ini sebagai B, berarti 4 min 4, A-nya 1, C-nya itu 7. Nah, berarti kan nih nilainya negatif ya. Nah, berarti A-nya lebih dari 0, D-nya kurang dari 0. Berarti dia definite positif atau nilainya itu pasti selalu bernilai positif. Nah, berarti kita tinggal perhatiin aja yang bawah. Berarti yang bawah kita buat garis bilangan dulu. Berarti titik stasionernya itu ada min 3 sama min 1. Jangan lupa ya, ini tuh bolong karena kenapa? Karena kalau di bawah itu kan dia nggak boleh sama dengan 0 ya, makanya dia bolong. Tuh. Nah, terus kita ambil titik uji, misalkan di sini 2 tambah 3 positif, 2 tambah 1 positif. Berarti kan positif kali positif, positif. Positif dibagi positif, ini positif. Di sini juga sama. Berarti di sini misalkan min 2. Berarti kan yang bawah itu negatif ya, positif bagi negatif, negatif. Berarti di sini juga positif. Nah, yang diminta itu yang positif. Berarti daerahnya yang sini. Nah, kita baru dapat nilai X-nya nih. Yang diarsir yang sini, yang positif. Berarti daerahnya yang sini. Nah, berarti X-nya itu kurang dari min 3 atau X-nya lebih dari min 1. Nah, belum selesai. Sampai sini yang ditanya itu kan nilai Y-nya ya. Berarti kita cari dulu nilai Y-nya. Sini ya. Nah, mulai dari X kurang dari min 3. Nah, di situ kan Y-nya min 2X plus 10. Sedangkan di sini cuma ada X. Berarti biar muncul min 2X, berarti kedua ruasnya kita kali min 2. Berarti sama dengan min 2X. Jangan lupa, kalau misalkan di pertidaksamaan, kalau dikali negatif itu tandanya bakal berubah. Berarti di sini jadi lebih dari. Kemudian di sini 6. Nah, di situ Y-nya itu ada plus 10. Berarti biar muncul 10, kedua ruasnya kita tambahin sama 10. Berarti min 2X ditambah 10 lebih dari 6 tambah 10, 16. Nah, min 2X plus 10 itu kan tadi sama dengan Y ya. Berarti di sini Y-nya lebih dari 16. Nah, baru dapat yang pertama nih. Kemudian dari yang kedua, kan X-nya lebih dari min 1. Nah, kita buat juga. Biar muncul min 2X, berarti kita kali sama min 2. Berarti jadinya min 2X kurang dari 2. Kemudian kedua ruas kita tambah sama 10. Jadinya min 2X plus 10 dikurangin 12. Nah, min 2X plus 10 itu kan tadi sama dengan Y ya. Berarti Y kurang dari 12. Jadi hasilnya itu Y kurang dari 12 atau Y-nya lebih dari 16. Atau jawabannya yang C. Bahas soal nomor 6. Nah, di sini ada pertidaksamaan linear ya. Kita cari dulu persamaan garisnya nih. Persamaan garisnya ini, cara cepatnya gini. Cara cepatnya adalah di sini kan titik 4 ya, di sini 8. Nah, di sini kan dia disumbu Y, berarti dia jadi 4X. Nah, di sini 8 karena dia disumbu X, berarti dia jadi 8Y sama dengan ini dikali nih, 4 kali 8 sama dengan 32. Nah, terus sekarang persamaan garis yang ini nih. Persamaan garis yang ini berarti dia nggak bisa pakai cara kayak tadi. Nah, berarti tadi ngelewatin 0,0 ya. 0,0 sama ngelewatin titik 2,3. Nah, berarti kita lihat dulu nih gradiennya. Gradiennya itu apa? Gradien itu delta Y per delta X. Delta Y per delta
X. Kita lihat nih delta Y. Delta Y itu selisihnya berarti 3 kurangi 0. 3 selisih X-nya 2 kurangi 0, 2. Berarti kita punya gradiennya 3/2. Kemudian kita punya persamaan garis nih. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Nah, untuk X1 sama Y1-nya kita terserah mau pakai yang ini atau yang ini. Nah, biar gampang kita pakai yang 0,0. Berarti sama dengan Y min 0 sama dengan 3/2 dikali X min 0. Atau sama dengan Y sama dengan 3/2 X. Nah, biar nggak perperan, kita lihat juga nih di pilihan jawabannya kan nggak ada yang pecahan ya. Kita kali kedua ruas sama 2, berarti jadi 2Y sama dengan 3X. Nah, kemudian kita pindah ke ruas kanan, berarti jadi 3X min 2Y sama dengan 0. Berarti kita udah punya dua persamaan garisnya nih. Nah, tinggal kita tentuin daerah penyelesaiannya tergantung soalnya. Nah, di soalnya daerah yang diarsir itu yang ini. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita ambil dulu titik uji. Ambil titik uji misalkan 0,0 ya. Nah, di sini karena yang diarsir itu yang menjauhi 0,0, berarti ketika kita masukin X-nya 0, Y-nya 0 di sini, dia harus bernilai salah. Ketika kita masukin X-nya 0, Y-nya 0, berarti biar dia bernilai salah, berarti 0, berarti 4X tambah 8Y harus lebih dari 32. Ini bernilai salah ya, karena 0 itu nggak lebih dari 32 kan. Nah, berarti pertidaksamanya kayak gini. Nah, terus yang ini. Nah, kita nggak bisa nih pakai titik uji 0,0 karena dia melewatin garis nih. Dia terletak pada garisnya. Nah, kita ambil aja titik misalkan nih 1,0. 1,0 di sini kan. Nah, kita ambil aja. Nah, karena yang diarsir juga yang jauhin titik uji, berarti dia harus bernilai salah. Nah, berarti kalau kita masukin 3 kali 1, 3 dikurangin 2 kali 0, berarti 0 ya. Nah, biar bernilai salah, berarti kan di sini tandanya harus kurang dari sama dengan 0 ya, karena ketika kita masukin X-nya 1 ya 0, 3 kurang dari 0 berarti salah ya, dia harusnya lebih dari 0. Berarti pertidaksamanya itu adalah yang ini dan ini. Atau di jawaban itu berarti di jawaban itu kan dia disederhanain ya. Berarti di sini jadinya dibagi 4, berarti X ditambah 2Y lebih dari sama dengan bagi 4, 6 bagi 4, 8. Berarti jawabannya yang mana tuh? X plus 2Y lebih dari sama dengan 8. Nah, berarti jawabannya yang C. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 7. Kan suatu barisan bilangan. Nah, pertama kita cek dulu apakah dia barisan geometri atau barisan aritmetik. Coba ya, berarti di sini ada 4, 8, 14, 22, 32 kan. Nah, sekarang dari 4 ke 8 itu nambah 4. Dari 8 ke 14 nambahnya 6. Dari 14 ke 22 nambahnya 8 ya. Dari 22 ke 32 nambahnya 10. Nah, itu kan berarti selisihnya nggak tetap ya. Berarti dia bukan barisan aritmetik. Nah, tapi coba kita lihat. Dari sini ke sini nambahnya berapa? Plus 2. Dari ke sini juga plus 2. Dari sini ke sini juga plus 2. Nah, jadi ini tuh namanya barisan aritmetik bertingkat. Nah, misalkan dulu. Misalkan kita sebut aja yang ini sebagai A, yang ini sebagai B, yang ini sebagai C. Nah, berarti kita salin dulu nih. Dari A, berarti kan dia ditambah B ya, sehingga di sini menjadi A plus B. Kemudian di sini berarti kan tadi ditambah C ya, tambah C, berarti di sini jadi B plus C. Nah, kemudian
A plus B kita tambahin B plus C. Berarti jadinya A ditambah 2B ditambah C. Kemudian di sini kan tambah C lagi ya, tambah C. Berarti di sini jadi B plus 2C. Kemudian ini juga ditambahin lagi sama dia. Berarti jadinya A ditambah 3B ditambah 3C. Nah, ini juga begitu seterusnya kan, tambah C terus ya. Berarti di sini jadi B plus 3C. Nah, di sini ditambahin lagi. Berarti jadi A ditambah 4B ditambah 6C dan seterusnya. Nah, coba kita lihat dulu polanya. Kita lihat polanya. Jadi kan di sini U1 sama dengan U1 sama dengan A ya. Kemudian di sini U2 sama dengan A plus B. Kemudian U3 sama dengan A ditambah 2B tambah C. Untuk U4 sama dengan A plus 3B plus 3C. Untuk U5 sama dengan A plus 4B plus 6C. Nah, coba kita lihat polanya. Nah, di sini kan sama dengan A plus 3B plus, ini tuh sama aja kayak 1 ditambah 2C ya. Kemudian di sini juga sama, A plus 4B ditambah 1 tambah 2 tambah 3C dan seterusnya. Nah, berarti kelihatan gak polanya? Di sini A ditambah 3B tambah ini. Berarti kalau misalkan yang ditanya U20, berarti kan sama aja kayak A ditambah, nah lihat di sini U3 di sini koefisien B-nya 2, U4 koefisien B-nya 3, U5 koefisien B-nya 4. Berarti kalau ada U20 koefisien B-nya adalah selisih 1 dari N-nya, berarti 19B. Kemudian lihat di sini U-nya 5. Berarti di sini 1 ditambah 2 tambah 3. Di sini U-nya 4, di sini 1 ditambah 2. Berarti kalau misalkan U20, lihat nih selisihnya 5 ke 3, 2, 4 ke 2, 2. Berarti di sini kalau U20 berarti ditambah 1 tambah 2 tambah seterusnya sampai 18C. Nah, ini itu adalah barisan aritmetik ya, dengan bedanya adalah 1, kemudian A-nya adalah 1. Nah, coba kita hitung. Kita hitung dulu SN-nya. Berarti ingat gak rumus SN? SN itu adalah SN itu sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Nah, di sini kan berarti N-nya adalah 18 ya. 18 per 2, A-nya itu 1 ditambah UN itu 18. Berarti sama aja kayak 9 dikali 19. Nah, berarti kan kita udah punya nih, berarti U20 sama dengan A ditambah 19B ditambah 9 kali 19 kali C. Nah, kita kan udah tentuin ya, tadi A-nya 4, B-nya 4 sama C-nya 2. Berarti tinggal kita masukin aja di sini. Kita masukin, berarti U20 sama dengan A-nya 4 ya. A-nya 4 ditambah 19 kali bedanya 4 juga. 4 ditambah 9 kali 19 kali C-nya itu 2. Itu akan menghasilkan 4 ditambah berapa nih? 76 ya. 76 ditambah 342. Berarti hasil akhirnya adalah 422. Jadi jawabannya yang E. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 8. Diketahui A pangkat 6X sama dengan B. Nah, kalau kalian lihat soal begini jangan langsung auto panik ya. Oke, waduh A pangkat 6 nih, gede banget. Nah, biasanya soal kayak gini nih, dia punya pola nih. Nah, kita cari dulu A kuadrat misalkan ya. Berarti A kuadrat itu kan sama aja A kali A ya. Jadi di sini 100,
0 min 1, 0, 0, 0, 2. Kita kaliin sama 1, 0, 0, 0 min 1, 0 sama 0, 0, 2. Nah, kita kaliin dulu nih. Ingat nggak cara ngaliinnya? Ngaliinnya tuh baris kali kolom ya, jangan lupa. Ini baris kali kolom. Nah, berarti apa nih? 1 kali 1 ditambah 0 kali 0 tambah 0 kali 0, berarti hasilnya 1 ya. Terus ke samping, berarti 1 kali 0, 0. Berarti di sini 0, di sini 0. Sekarang yang sini 0 kali 1 min 1 kali 0, berarti di sini 0 juga ya. Nah, di sini berarti 0, 0 min 1 kali min 1 jadinya 1, di sini 0. Kemudian di sini juga 0 ya. 0, 0. Nah, di sini lihat nih. 0, 0 tambah 0 kali 0 tambah 2 kali 2, jadi di sini 4. Dapat nih 1 pola. Nah, misalkan nih satu lagi kita cari A pangkat 3. A pangkat 3 berarti kan A kuadrat kali A ya. A kuadratnya kita dapat 1, 0, 0, 0, 1, 0 sama 0, 0, 4. Kita kaliin sama A lagi. 1, 0, 0, 0 min 1, 0 sama 0, 0, 2 gitu ya. Jadi kalinya sama, baris kali kolom. Berarti di sini 1, 0, 0. Sini 0, 1, 0. Sini 0, 0. 4 kali 2, 8. Nah, coba kita lihat polanya nih. Di sini selain diagonal ininya, dia matriksnya 0 ya. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Di sini juga sama. Nah, kita lihat matriksnya nih. Di sini 1, di sini 1 juga ya. Nah, sekarang kita lihat yang tengah nih. Kalau pangkatnya genap, dia positif. Kalau pangkatnya ganjil, kayak di sini negatif. Maaf ya, di sini negatif. Nah, sekarang lihat di sini. Di sini pangkat 2 nilainya 4. Di sini kalau pangkat 3 nilainya 8. Berarti kan sama aja 2 pangkat ya, 2 pangkat. Nih, 3. Jadi nanti kalau misalkan ada A pangkat 4, sininya 2 pangkat 4. Nah, sekarang kita cari A pangkat 6. A pangkat 6 berarti apa? Sini 1, karena dia genap berarti di sini positif ya. 1 di sini 2 pangkat 6, berarti di sini 6, 4, sisanya 0 ya. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Oke. Nah, kemudian katanya A pangkat 6x sama dengan B. Jadi kita buat dulu. A pangkat 6 0, 1, 0, 0, 0, 6, 4. Tuh, kalau kita kaliin sama x, berarti dia bakal menghasilkan B, sedangkan B itu matriksnya yang 1, 5 sama 1, 9, 2 ya. Nah, sekarang lihat nih, di sini ordonya berapa? Ordonya 3 kali 3. Di sini ordonya 3 kali 1. Nah, yang lupa ordo itu apa? Ordo itu baris kali kolom ya. Sini barisnya 3, kolomnya 3. Sini barisnya 3, kolomnya 1. Berarti biar di sini menghasilkan 3 kali 1, matriks X-nya itu harus 3 kali 1 gitu ya. Nah, berarti si X ini bisa kita buat gini. Berarti di sini 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 4. Kita buat aja misalkan apa nih? Misalkan ABC ya. Sama dengan min 1, 5, 1, 9, 2 gitu ya. Nah, sekarang kita cari nih. Kita kaliin dulu. Jadi di sini baris kali kolom ingat ya. Jadi di sini akan menghasilkan A di sini, B di sini 64, C sama dengan min 1, 5, 1, 9, 2. Berarti dari sini kita dapat apa? Dari sini kita dapat nih. Sini ya. Jadi dari sini kita dapat A-nya sama dengan min 1, B-nya sama dengan 5, dan C-nya sama dengan 192 dibagi 64. Atau sama dengan berapa nih? Sama dengan berapa ya? 3 ya. Dan 3. Nah, berarti yang dicari apa? Yang dicari itu 2x min B. Jadi kita tulis saja 2 kali matriks X-nya, berarti apa tadi? A, B, C ya matriks X-nya. Berarti A-nya ganti min 1, B-nya ganti 5, C-nya ganti 3. Kemudian kita kurangin sama B.
kurangin sama B. B-nya itu tadi min 1, 5 sama 1, 9, 2. Jadi sama aja min 2 plus 1, kemudian di sini 10 min 5, di sini 6 min 1, 9, 2. Jadi jawabannya berapa nih? Min 1, 5 sama min 1, 8, 6, atau jawabannya yang C. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 9. Nah, di sini yang dicari apa? Peluang ya. Jika setiap keluarga memiliki 2 orang anak, maka probabilitas keluarga tersebut memiliki 2 anak laki-laki. Nah, soal ini tuh kita bisa ngerjain dengan berbagai cara. Bisa pakai diagram pohon, bisa pakai distribusi binomial. Nah, di sini kakak mau ngajarin pakai cara Pascal ya. Ingat nggak segitiga Pascal gimana? Gini ya. Di sini 1, kita buat 1, 1, 1, 2, 1, 1, di sini dijumlahin jadi 3, di sini dijumlahin jadi 3, 1, juga dijumlahin jadi 4, di sini 6, di sini 4, di sini 1. Nah, maksudnya apa sih Kak pakai kayak gini? Nah, cara Pascal ini bisa kita pakai kalau misalkan kemungkinannya itu ada 2, kayak ini kan, kayak kemungkinan anak, berarti kan dia bisa laki-laki atau perempuan, berarti ada 2 kemungkinan kan. Nah, selain itu misalkan nih, kayak misalkan lo ngelempar uang logam, berarti kan kemungkinannya ada 2 ya, bisa uang, bisa angka, bisa gambar. Nah, kalau kemungkinannya ada 2, kita bisa pakai Pascal. Kalau ini tuh buat yang satu pelemparan atau satu pengulangan gitu ya. Kalau ini 2 pengulangan, kalau ini buat 3 pengulangan. Itu kalau kayak gini, kayak misalkan punya 3 anak, berarti pakainya yang ini. Atau misalkan dalam uang logam gitu ya, dia ngelemparnya 3 kali, berarti kita pakai yang ini. Terus gimana Kak? Nah, caranya gini. Di sini 1 ya, kita bisa mulai dari laki-laki dulu. Kan dia 3 kali ya, berarti di sini otomatis laki-lakinya pangkat 3. Atau bisa juga nih kalian mulainya dari P, berarti nanti P pangkat 3 gitu ya. Nah, terus perempuannya pangkat 0. Kalau pangkat 0 kan 1 ya, berarti di sini nggak ada perempuannya. Terus laki-lakinya kan pangkat 3. Nah, di sini pangkatnya jadi turun 2. Nah, tadi kan perempuannya pangkat 0. Nah, di sini perempuannya pangkat 1. Oke. Nah, di sini turun lagi, laki-lakinya pangkat 1, perempuannya pangkat 2. Gitu ya. Terus di sini laki-lakinya pangkat 0, berarti habis ya. Nah, terus di sini pangkat perempuannya 3. Berarti maksudnya apa? Maksudnya di sini anaknya itu kemungkinannya ada laki-laki semua. Di sini laki-laki 2, perempuannya 1. Di sini laki-lakinya 1, perempuannya 2. Di sini perempuannya 3. Nah, sekarang yang ditanya apa? Yang ditanya kemungkinan 2 anak laki-laki. Berarti kita pakai yang ini dong. Ya nggak? Nah, berarti berapa sih peluangnya? Peluangnya itu berarti tinggal kita lihat nih. Koefisiennya kan 3 nih. Berarti di sini 3 dibagi sama total kejadian. Total kejadian gimana Kang hitungnya? Nah, kita lihat aja koefisiennya. Kita jumlahin semua koefisiennya. Berarti 1 ditambah 3, 4, tambah 3, 7, tambah 1, 8 gitu ya. Jadi jawabannya yang C. Jadi misalkan nanti yang ditanya berapa peluang anak perempuannya 3, berarti peluangnya 1/8. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 10. Dan ini susunan huruf yang berbeda dari kata simak UI. Katanya 3 huruf pertamanya itu harus konsonan. Nah, sekarang dari kata simak UI, berarti huruf konsonannya ada apa aja? Huruf konsonannya itu ada S, ada M, ada K ya. Nah, berarti kita buat dulu nih di sini. Berarti ada 3 tempat nih. 3 tempat di 3 susunan pertama. Berarti kan huruf konsonannya ada 3 ya. Berarti di sini urutan pertama kita punya 3 pilihan. Bisa huruf S, bisa huruf M, bisa huruf K. Nah, untuk posisi yang kedua ini kan yang satu udah dipakai ya di sini.
udah dipakai 1 di sini, berarti sisanya tinggal 2 nih. Terus udah dipakai 2, sisanya tinggal 1. Nah, kemudian ini kan baru 3 huruf pertama nih. Nah, sisanya ada berapa huruf? Ada 4 ya, ada 4 huruf nih. Berarti yang bukan konsonan ada, ini konsonan. Konsonan. Berarti bukan konsonannya ada apa aja? Ada I, ada A, ada U, ada I lagi ya. Nah, ini kan baru susunan yang pertama. Nah, berarti kan sisanya itu ada berapa? Sisanya ada 4 huruf, berarti 4 faktorial. Nah, jangan lupa ya, di sini kan ada unsur yang sama nih. Ini ada 2, berarti kita masih bagi sama 2 faktorial. Berarti di sini 3 kali 2 kali 1 dikali 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. Jadi sama dengan berapa? Ini coret ya. Berarti 6 dikali 12 sama dengan 72. Jadi jawabannya yang B. Lanjut ya ke nomor 11. Titik A. Sorry ya, ini adalah titik A. Kurang. Kemudian titik A dilalui garis. Berarti titik A di sini nih. Berarti ini adalah persamaan garisnya Y sama dengan X plus 10. Oke, nah sekarang titik B dilalui garis 2X plus Y. Berarti yang ini persamaan garisnya adalah 2X tambah Y sama dengan 10. Nah, kemudian AD katanya 4 nih. AD 4. Maka kalau darah persegi, nah, kita lihat nih. Di sini kan di sini 4 ya. Berarti otomatis koordinat titik A berapa? Koordinat titik A berarti sesuatu, 4 ya nggak? Berarti koordinat titik A sama dengan, anggaplah X dulu ya, X1 deh, X1, 4. Nah, dia kan dilalui sama ini ya, garis Y sama dengan X plus 10. Berarti ketika kita substitusiin si A ini ke garis ini, berarti dia bakal memenuhi. Jadi Y-nya kita ganti 4 sama dengan X-nya kita ganti X1 plus 10. Berarti X1-nya kita bisa dapat X1, 10-nya kita pindah ruas ke kiri, jadinya min 6. Berarti koordinat titik A adalah apa? Adalah min 6,4. Oke, simpan dulu nih, simpan. Kemudian di titik B, ini harusnya dia ini ya, di sini B-nya apa namanya, garisnya harusnya memotong titik B gini, menyinggung. Nah, sekarang kita lihat nih, titik B-nya itu kan kita X-nya nggak tahu nih, kita sebut aja X2. Terus Y-nya berarti kan bakal sama kayak dia kan tingginya, berarti sama aja, Y-nya 4. Nah, terus karena titik B itu dilalui garis ini, berarti ketika lo substitusiin si B ini ke garis ini, dia bakal memenuhi. Atau dengan kata lain, X-nya lo ganti X2, Y-nya lo ganti 4. Jadi jadinya 2 kali X2 ditambah 4 sama dengan 10. 2X2 sama dengan 10 kurangi 4. Nah, berarti X2-nya sama dengan 3. Nah, maka dari itu kita bisa peroleh titik B-nya adalah 3,4. Nah, kita lihat nih. Di sininya berarti X1-nya kan min 6 ya. Berarti di sini min 6. Si C-nya itu berarti di sini 3 ya. Berarti jarak dari A ke B adalah berapa? Ya udah tinggal 3 kurangi min 6, berarti di sini 9. Berarti luas ABCD sama dengan 9 dikali 4 sama dengan 36. Atau jawabannya yang E ya. Oke, sekarang kita bahas soal nomor berapa? Nomor 12 ya. Solusi 2x min y sama dengan 4. Coba bagi 2 dengan 1. Nah, yang pertama kali kalian lakukan,
kalian kalau menentukan solusi itu bisa pakai cara apa? Bisa pakai eliminasi atau bisa pakai substitusi ya. Nah, sekarang di sini kakak mau pakai cara eliminasi aja biar cepat. Nah, berarti di sini 2x min y sama dengan 4. Di sini ax tambah y sama dengan 5. Nah, pertama kakak mau ngilangin si y-nya ini nih. Berarti operasinya kita jumlahin ya. Tuh, berarti di sini 2x tambah ax sama dengan 9. X-nya kita keluarin. Jadi x dalam kurung 2 tambah a sama dengan 9. Berarti x-nya sama dengan 9 per a plus 2. Kemudian kalau kita mau nyari si y-nya, kita masukin ke salah satu persamaan. Misalkan nih 2 persamaan 1 ya, berarti 2 dikali x-nya 9 per a plus 2. A plus 2 dikurangin y sama dengan 4. Nah, berarti y-nya kita pindah ke ruas kanan ya biar jadi positif. Berarti 18 per a plus 2 min 4 sama dengan y. Kemudian kita apain? Kita samain penyebutnya. Jadi di sini 18. Ini kan sama aja per 1 ya. Jadi kalau a plus 2 kita bagi 1, berarti akan menghasilkan a plus 2. Berarti 4 ini kita kaliin sama a plus 2. Tuh, sama dengan y. Berarti min 4a konstannya berapa nih? 18 min 8 berarti 10 ya. Plus 10 per a plus 2 sama dengan y. Nah, kita punya x sama dengan ini, y-nya sama dengan ini. Terus habis itu ngapain lagi, Kak? Nah, kita lihat. Katanya dia selalu berada di kuadran 1. Nah, apa sih maksudnya di kuadran 1? Nah, kalau di kuadran 1 berarti kan si x sama y-nya harus selalu positif ya. Harus selalu positif. Berarti kita buat aja. Berarti 9 per a plus 2 harus lebih dari 0. Gitu ya. Kemudian si y-nya juga dia harus lebih dari 0. 10 per a plus 2 harus lebih dari 0. Jadi kalau udah kayak gini gimana? Ini pertidaksamaan ya. Ingat, kalau pertidaksamaan caranya gimana? Kita buat garis bilangan. Di sini berarti titik kritisnya min 2. Di sini ambil titik uji, misalkan 3 tambah 2 positif ya. 9 bagi positif pasti positif. Berarti di sini negatif. Nah, yang diminta apa? Yang minta yang lebih dari 0. Di sini daerahnya. Kemudian kita lihat yang ini. Nah, ini sebelumnya biar nggak bingung, ini kita keluarin nih 4-nya. Berarti a dikurangin 10 per 4 ya biar jadi plus 10. Berarti atau sama dengan 2,5 biar nggak bingung. Berarti di sini a plus 2 lebih dari 0. Oke. Nah, kemudian kita buat garis bilangan. Berarti di sini titik stasionernya ada min 2 sama di sini 2,5. Sekarang kita ambil titik uji. Misalkan di sini ambillah berapa? 100. Pasti di sini positif kalau negatif. Di sini positif, berarti negatif kali positif dia bakal jadi negatif. Berarti di sini ambillah 0. Berarti di sini positif ya. Berarti di sini positif, negatif. Yang diminta yang berarti dia harus memenuhi keduanya kan. Berarti kita iris nih, sama yang ini kan min 2 ya. Nah, berarti daerahnya yang ini. Nah, berarti ketika kita iris berarti gini ya. Nah, berarti si a nya itu di antara min 2 sama 2,5. Yang diminta apa? Yang diminta bilangan bulat non negatif. Berarti ada apa aja? Ada 0, ada 1, ada 2 ya. Berarti ada sebanyak 3. Ada 3. Berarti jawabannya yang C. Sekarang bahas soal nomor 13 ya. Nah, di situ ada data. Ada berapa data? Ada 6 data. Nah, sekarang coba kita urutin dulu. Berarti dari
5, kemudian 8, kemudian 9, 10, 12, sama 16. Nah, ini datanya udah urut ya. Pertama kita cari dulu dari yang nomor 1. Nomor 1 kita cari rata-rata. Berarti rata-rata adalah kita jumlahin nih semua datanya. Berarti 5 ditambah 8 tambah 9 tambah 10 tambah 12 tambah 16 dibagi banyak data. Banyak datanya ada 6. Berarti hasilnya adalah berapa nih? 60 per 6 sama dengan 10. Berarti yang poin 1 itu benar ya. Oke. Terus sekarang kita cari dulu variansinya ya. Kita cari dulu variansi. Soalnya kalau standar deviasi itu akar dari variansi. Berarti kita cari variansinya dulu. Nah, variansi itu adalah zik X dikurangin X bar per total N. Nah, berarti kita kan rata-rata udah dapet ya. Terus kita semua datanya kita kurangin sama 10. Berarti 5 min 10. Ini kuadrat. Berarti 5 min 10 kuadrat ditambah 8 min 10 kuadrat ditambah 9 min 10 kuadrat ditambah 10 min 10 kuadrat. 2 aja ya, ditambah 12 min 10 kuadrat ditambah 16 min 10 kuadrat. Kita bagi sama total frekuensi. Total frekuensinya ada 6 ya. Nah, berarti sama dengan berapa nih? 25 ditambah berapa nih? 4 ya? 4 tambah 1 tambah 0 tambah 4 tambah 36 per 6. Atau sama dengan berapa nih? Sama dengan 70 per 6 ya? 70 per 6. Berarti variansinya 14 salah ya, karena 70 per 6 itu sekitar berapa tuh? Nggak bulat 14. Nah, berarti ini salah. Nah, berarti standar deviasinya juga salah dong, karena variasinya aja udah salah. Ini salah. Nah, sekarang kita lihat mediannya. Yang median itu apa? Median itu nilai tengah. Ini kan datanya ada 6, berarti nilai tengahnya adalah si dia kan. Berarti median sama dengan 9 tambah 10 dibagi 2 sama dengan 19 per 2, 9,5. Jadi jawaban yang benar adalah 1 dan 4. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 14. Nah, kan itu yang diketahui baru f2x sama f3x ya. Nah, kita cari dulu fx-nya nih. Gimana cara nyari fx? Nah, ingat ya, kalau diketahui kayak gini, kita suruh nyari fx, kita ganti aja x-nya sama inversnya si dia. Nah, kita cari dulu inversnya 2x. Misal ya, kita misalin, berarti y sama dengan 2x, berarti x-nya sama dengan y per 2. Berarti inversnya adalah x per 2. Nah, berarti di sini x di sini kita ganti sama x per 2. Sorry, ini inversnya berarti x per 2. Nah, berarti kita ganti nih. Berarti 2 ditambah x per 2 sama dengan berapa? Yang bawah kita samain penyebutnya. Berarti 4 tambah x, atau sama dengan berapa nih? 4 per x tambah 4. Nah, kita baru dapat fx nih. Fx. Sekarang kita cari juga gx. Nah, sama kayak tadi caranya. Berarti kalau biar dapat gx, kita ganti x di sini sama inversnya dia. Nah, inversnya apa? Tadi kan kalau misalkan ada 2x, inversnya itu x per 2 ya. Kalau misalkan 3x, berarti inversnya x per 3. Berarti x di sini kita ganti sama x plus x per 3, sorry. Berarti 4 tambah x per 3 per 3. Kita samain dulu penyebutnya. Berarti 3, 12 tambah x per 3. Sama dengan x tambah 12 per 9. Nah, kita udah punya fx, kita udah punya gx. Sekarang kita coba dari pernyataan yang pertama nih. Dari yang pertama. Berarti f3x nih yang ditanya. f3x. Ya udah, kita tinggal ganti x di sini sama 3x. Berarti 4 per 3x tambah 4. Nah, berarti pernyataan yang pertama benar ya. Kayak pernyataan pertama benar. Sekarang kita cari yang pernyataan kedua. Pernyataan kedua itu
G 2X, berarti kita ganti si X dia ini X ya. Kita ganti si X ini jadi 2X, berarti 2X tambah 12 per 9. Berarti pernyataan 2 juga benar. Oke. Terus sekarang pernyataan ketiga. Pernyataan ketiga itu fx ditambah gx. Berarti fx-nya kan dia ya. Fx tambah gx sama dengan 4 per x tambah 4 ditambah x tambah 12 per 9. Kemudian kita samain dulu penyebutnya. Berarti jadi 9x plus 4 36 ditambah berapa nih? Langsung aja ya, berarti kan ini x plus 12 dikali x plus 4 ya. Berarti jadi x kuadrat tambah 16x tambah 48. Atau sama dengan apa nih? X kuadrat tambah 16x ditambah 84 per 36 tambah 9x. Berarti pernyataan ketiga juga oke, benar. Nah, sekarang kita coba cari pernyataan yang keempat. Pernyataan di sini aja ya. Pernyataan keempat nih. Yang ditanya G inverse fx. Nah, berarti gini, G inverse fx-nya berapa tadi? F-nya berarti 4x tambah 4. Nah, tapi kan kita belum punya G inverse ya. Ininya gx. Nah, ingat nggak kalau ada, ini kakak ingetin nih, kalau ada fx sama dengan ax tambah b per cx tambah d, maka f inverse-nya. Maka f inverse x-nya itu adalah min dx plus b per cx min a. Nah, ingat ya. Ingat, a-nya itu adalah koefisien di depan x. C-nya juga sama. Nah, jangan terkecoh ya. Nih, lihat nih di sini. Berarti G inverse x-nya apa di sini? Kita tulis dulu. Berarti G inverse x sama dengan apa? Min dx. D-nya kan ini. Berarti jadi min 9x. Min dx plus b. Berarti b-nya 12. Berarti plus 12 per cx-nya. Di sini kan nggak ada ya x-nya. Berarti 0. 0 min a-nya 1. Berarti min 1. Nah, kita udah dapat G inverse, berarti tinggal kita ganti nih x di sini sama 4. Nah, berarti jadinya min 9. X-nya kita ganti 4 per x plus 4 ditambah 12 per min 1. Berarti berapa nih? Sama dengan disamain dulu penyebut yang atas. Berarti jadi x tambah 4 ya. Berarti di sini min 36. Kemudian ini jadi berapa? 12x tambah 48 dibagi min 1. Dibagi min 1. Berarti sama dengan berapa? Sama dengan 12x berapa nih? Plus 12 ya. Plus 12 per x plus 4. Kita bagi negatif berarti sini min ya, atau bisa kita pecah nih, berarti min 12x plus 1 per x plus 4. Berarti jawabannya juga benar nih. Berarti pernyataan 1, 2, dan 3 dan 4 adalah benar. Bahas soal nomor 15. Nah, di situ diketahui grafik tuh, tapi grafiknya turunan. Grafik turunannya dia gimana dong? Nah, ingat ya, kakak ingetin lagi nih. Kalau misalkan f aksen x-nya kurang dari 0, berarti fungsinya apa? Fungsinya turun. Kalau misalkan f aksen x-nya lebih dari 0, berarti fungsinya apa nih? Fungsinya nih ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Ini kan fungsi turunan ya. Berarti kita lihat ketika y-nya kurang dari 0, y-nya kan itu y itu kan sumbu ini ya, sumbu y. Jadi ketika nih di sini di interval kurang dari min 1, berarti kan y-nya positif ya. Berarti y-nya positif nih.
Berarti kalau misalkan nilainya positif, fungsinya bakal naik. Berarti gini, kakak gambar dulu ya. Berarti ini misalkan di sini min 1. Berarti ketika dia kurang dari min 1, grafiknya akan naik. Terus kita lihat nih, ternyata di min 1 sampai 7 dia terletak di bawah sumbu X atau Y-nya negatif ya. Berarti kalau Y-nya negatif, berarti fungsinya turun ya. Berarti di sini sampai 7 nih. 7 berarti sampai sini dia turun. Oke. Terus ternyata ketika dia lebih dari 7, si Y-nya itu lebih dari 0 kan. Berarti kalau Y-nya lebih dari 0, fungsinya naik lagi kan. Begini. Oke. Nah, anggaplah gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Mencapai maksimum di X sama dengan min 1. Nah, berarti kan dia sebagai gunung ya. Berarti dia maksimum. Dia maksimum. Terus ini berarti dia minimum. Nah, berarti pernyataan 1 benar nggak? Benar ya. Terus sekarang naik pada interval X kurang dari min 1. Ternyata benar. Ketika dia kurang dari min 1, grafiknya naik. Terus ketika dia lebih dari 7, grafiknya juga naik. Berarti dia benar. Terus sekarang mencapai minimum. Benar ya, karena dia di sebagai lembah. Oke. Turun pada interval min 1 sampai 7. Nah, kita lihat nih. Ternyata dari min 1 sampai 7, iya benar, grafiknya ternyata dia turun. Berarti dia benar. Berarti semua pernyataan itu 1, 2, 3, 4 itu benar.